Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Francisca Sialagan dengan NIM B1B12114, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia yang diampu oleh Bapak Emil Suk, Esos, MIP. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem birokrasi klasik menurut para ahli. Yang pertama menurut Mosca dan Michels. Mereka berpendapat bahwa birokrasi klasik merupakan hasil pemerintahan berdasarkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan tradisional. Yang kedua menurut Max Weber. Dia berpendapat bahwa birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat, kelompok tertentu yang berbeda. Dan yang ketiga menurut Karl Marx adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang dikuasai. Birokrasi bekerja untuk mempertahankan hak istimewa dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep birokrasi klasik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mosca dan Michels. Dalam buku Political Parties tahun 1911, Michels yang membahas tema mengisyaratkan alasan-alasan untuk menduduki birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Ia memiliki pandangan yang sama dengan Mosca, yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan suatu negara modern. Dengan cara ini, maka kelas yang dominan menjaga posisi atau kedudukan mereka, sedangkan kelas atau pada level menengah adalah kelas yang belum atau tidak terjamin pada saat mencari jaminan atau asuransi pekerjaan. Secara eksplisit, Mosca memandang negara sebagai sui generis. Namun jika seseorang memandangnya sebagai suatu contoh kategori yang lebih dekat, suatu organisasi dan meneliti ciri-ciri umum struktur organisasi modern, maka dapat muncul serangkaian alasan yang lebih mendasar. Siapa yang membicarakan organisasi, menyebut oligarki, adalah penuturan alasan-alasan dasar Michels yang bersifat aporistik. Albrow tahun 1989 dalam bukunya tentang birokrasi menguraikan bahwa dalam beberapa hal hampir-hampir tidak diragukan karya Gaetano Mosca menjadi milik abad ke-19. Karya klasiknya, Elementi di Sains Politika, diterjemahkan sebagai The Ruling Class, muncul pada tahun 1895. Lebih dari itu, ia sangat paham dengan tradisi tulisan abad ke-19 tentang birokrasi. Mill dan Piskel adalah dua orang yang dicatatnya sebagai memiliki pengaruh yang paling besar terhadap teori-teori. Menurut terminologi logika tradisional, Mosca mencari suatu fundamentum divisionis yang baru dan suatu asas klasifikasi yang menjungkir-balikan pendapat para ahli dan menjelaskan realitas proses-proses politik. Ia melihat inti realitas tersebut dalam kenyataan kekuasaan. Observasi ini membentuk dasar klasifikasi baru Mosca tentang pemerintahan. Penekanannya pada keharusan pemerintahan minoritas secara jelas membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Karena alasan inilah ia sering dianggap sebagai pencetus awal fasisme Italia. Tetapi kalau kita beralih kepada bagian-bagian yang kurang terbaca dari teorinya, yang di dalamnya ia mengelaborasi tempat birokrasi dalam kelas yang berkuasa, akan kita temukan bahwa hal ini jauh dari yang dikendakinya. Mosca tidak mempercayai tentang pendapat yang mengatakan bahwa monolitik merupakan kelas yang sangat berkuasa. Mereka menolak pendapat para kaum Marxis mengenai identitas atau orientasi kepentingan masyarakat dengan strata kelas yang sama. Bahkan ia sangat memberi kemungkinan bagi kebebasan tergantung pada diferensiasi kelas yang berkuasa. Apabila birokrasi tersebut monopoli kekayaan dan kekuatan militer, ia menyebutnya absolutisme birokratik. Bentuk pemerintahannya adalah despotisme dalam bentuknya. Yang paling jelek adalah penting bahwa birokrasi dibatasi oleh badan-badan perwakilan.
Melalui mekanisme pemberian suara pada pemimpin kekuatan sosial yang berbeda, dapat dengan sendirinya dipilih untuk badan-badan seperti itu. Dengan cara ini, kelas yang berkuasa merupakan suatu refleksi beberapa kepentingan dan bakat yang berbeda. Karena itu, sebagai pengecekan berikutnya, ia memperkenalkan apa yang menurutnya pelajaran dari pengalaman Inggris. Ia menginginkan keterlibatan langsung dalam administrasi dilakukan oleh pegawai pemerintah yang digaji, yang diambil baik yang makmur maupun yang terhormat, para pekerja keras yang hidup dalam keadaan agak mudah. Yang kedua yaitu konsep birokrasi menurut Weber. Menurut Weber, birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat, kelompok tertentu yang berbeda. Konteks konsep yang lebih relevan bagi eksposisi teori birokrasi ditemukan dalam analisis Weber tentang organisasi. Ia diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki hubungan sosial dengan mempunyai tugas masing-masing. Kehadiran seorang pemimpin dan biasanya juga seorang staf administrasi merupakan suatu ciri tetap suatu organisasi dalam organisasi ala Weber. Dengan mengungkapkan bahwa staf administrasi memiliki fungsi untuk menerima atau memberi tatanan-tatanan. Staf administrasi baik memberi maupun menerima dalam konteks pengujian ini, kategori-kategori dasar struktur organisasi yang dikembangkan Weber adalah pemberdayaan antara kekuasaan dengan otoritas. Seseorang akan mampu memperoleh kekuasaan apabila memiliki hubungan sosial. Dalam mengatur suatu kelompok manusia, dibutuhkan keterlibatan instansi dengan kekuasaan khusus. Instansi khusus tersebut adalah otoritas. Otoritas akan terwujud apabila setiap individu mampu mematuhi setiap perintah yang diberikan. Konsep birokrasi yang diungkapkan Weber dapat dirangkum dari berbagai definisi. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Selain itu, Weber memandang birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat, kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada semua jenis organisasi. Akan tetapi, Weber menekankan mengenai ciri organisasional tertentu, mengungkapkan bahwa prosedur pengangkatannya merupakan konsep umum birokrasi, bukan hanya merupakan gagasan mengenai kelompok, akan tetapi tindakan yang berbeda. Yang ketiga yaitu konsep birokrasi menurut Karl Marx. Menurut Marx, tentang birokrasi muncul untuk mengkritik esai Hegel. Menurut Hegel, birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara dengan masyarakatnya. Masyarakat itu terdiri dari kelompok profesional, usahawan, dan kelompok yang mewakili kepentingan khusus atau partikular. Di antara keduanya itu birokrasi bisa menjadi media penghubung antara kepentingan partikular dengan kepentingan umum. Marx menerima perbedaan Hegel antara negara dan masyarakat, tetapi memodifikasi isinya. Birokrasi adalah negara atau perintah itu sendiri. Dalam masyarakat komunis kelak, tiada kelas sosial, semua sama. Birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Bagi Marx, birokrasi tidak mewakili kebutuhan umum. Tidak ada kepentingan yang umum, yang ada ialah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Menurut Marx, birokrasi tidak hanya pada sistem hierarki administrasi, melainkan juga pada bahan-bahan penasehat. Tujuan birokrasi adalah untuk mengumpulkan kekayaan bersama, tetapi di bawah selubung kebersamaan ini, sebenarnya birokrasi menjadi milik pribadi. Muncul sebagai sebuah idealisme tetapi berakhir dengan materialistik. Birokrasi dapat menggunakan topeng tujuan sebenarnya melalui rahasia yang membungkusi tindakan dan melakukan penciptaan mitos spesial. Hal ini tidak hanya terjadi kepada orang luar, tetapi juga bagi orang dalam. Dalam hal ini, birokrasi memanipulasi dunia termasuk anggotanya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai konsep birokrasi klasik. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.